John Herdman mengindikasikan timnas Indonesia butuh lebih sering bermain tandang untuk persiapan Piala Asia 2027. Pelatih timnas Indonesia, John Herdman, mengindikasikan pasukan Garuda harus sering bermain away jelang Piala Asia 2027. Keinginan yang tampaknya masih belum bisa dituruti oleh PSSI di FIFA Matchday, kecuali timnas Indonesia mengikuti ajang atau turnamen di luar negeri. Piala Asia 2027 menjadi bagian penting roadmap jangka panjang timnas Indonesia demi menatap Piala Dunia 2030. Dalam perjuangan panjang ini, John Herdman juga menginginkan timnas Indonesia terbiasa bermain di luar Indonesia demi mengasah situasi bertekanan tinggi. Piala Asia sangat penting dalam tujuan jangka panjang Indonesia karena kita harus mulai terbiasa bermain di luar Indonesia, kata John Herdman. Sayangnya, keinginan John Herdman untuk membawa timnas Indonesia lebih sering away tidak bisa dikabulkan sepenuhnya oleh PSSI. Di jendela FIFA Matchday, PSSI lebih sering memaksimalkan laga kandang untuk timnas Indonesia. Bahkan, Garuda terakhir kali bertandang di jendela FIFA Matchday adalah Juni 2019 lalu ketika melawan Yordania. Timnas Indonesia dipastikan menghadapi tantangan berat pada ajang Piala Asia 2027 yang akan digelar di Arab Saudi mulai Januari 2027. Dalam hasil pembagian grup, skuad Garuda tergabung di grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Meski berada satu grup dengan dua kekuatan besar Asia, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan federasi tetap optimis timnas Indonesia mampu lolos ke babak berikutnya. Menurut Yunus, pelatih timnas Indonesia John Herdman juga menganggap keberadaan Jepang dan Qatar dalam satu grup sebagai tantangan yang wajar di level kompetisi Asia. Ia menyebut pelatih tetap percaya diri dengan materi pemain yang dimiliki Indonesia saat ini. Yunus mengatakan optimisme itu muncul setelah melihat perkembangan permainan timnas Indonesia dalam sejumlah pertandingan terakhir, termasuk saat menghadapi Bulgaria. Selain itu, PSSI juga akan memantau perkembangan tim pada agenda FIFA Matchday mendatang melawan Oman dan Mozambik. Menurut Yunus, timnas Indonesia saat ini memiliki modal cukup baik untuk bersaing di level Asia, baik dari segi kualitas pemain maupun kepemimpinan pelatih. Terkait target di Piala Asia 2027, Yunus menegaskan PSSI berharap Indonesia mampu melaju dari fase grup meski persaingan diprediksi berlangsung ketat. Ia menyebut target tersebut juga sejalan dengan ambisi pelatih yang tentu ingin membawa timnas Indonesia melangkah sejauh mungkin. Seperti diketahui, Jepang dan Qatar merupakan dua tim kuat Asia yang rutin tampil di Piala Dunia. Sementara Thailand juga menjadi salah satu rival utama Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Dengan komposisi tersebut, grup F diprediksi menjadi salah satu grup paling berat di Piala Asia 2027. Timnas Indonesia saat ini memiliki deretan pemain belakang ternama seperti Jay Itzes, Kevin Dix, Miss Hilgers, hingga Rizky Ridho. Meski sudah memiliki nama-nama di atas, bukan berarti timnas Indonesia tidak membutuhkan pemain tambahan di posisi belakang. Ketika ada pemain keturunan yang memiliki kualitas di posisi manapun, PSSI bisa melakukan pendekatan untuk menaturalisasi pemain tersebut. Pengamat sepak bola Bung Ropan baru-baru ini menyarankan PSSI untuk menaturalisasi bek milik Sunderland, Jensen Sebelt. Ada pemain Sunderland yang dipinjamkan ke Wolfsburg, namanya Jensen Sebelt. Tingginya 195 cm, mainnya di center back. Di Eropa pun nggak banyak bek yang tingginya 195 cm. Karena itu, ini bahan buat PSSI untuk melakukan pendekatan. Jensen Sebelt lahir di Ede, Belanda pada 23 Mei 2003. Ia memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Ambon. Musim ini, Jensen Sebelt sempat mencatatkan 2 caps bersama Sunderland di Premier League dengan menit tampil mencapai 134 menit. Namun, manajemen Sunderland memutuskan menyekolahkan Jensen Sebelt ke Wolfsburg hingga akhir musim ini. Tenaga Jensen Sebelt bisa saja diandalkan jika timnas Indonesia tampil di Piala Asia 2027. Menarik menanti gebrakan PSSI ke depan. Timnas Indonesia resmi tergabung di grup F Piala Asia AFC 2027 bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Piala Asia 2027 sendiri akan diikuti oleh 24 negara dan menjadi edisi ke-19 turnamen sepak bola paling bergengsi di level Asia. Keikutsertaan Indonesia kali ini melanjutkan tren positif perkembangan tim merah putih di level Asia. John Herdman menyambut positif hasil drawing tersebut
dan menilai grup yang dihadapi Indonesia akan menjadi tantangan penting dalam proses perkembangan tim menuju target jangka panjang. Meski banyak pihak menilai grup F sebagai salah satu grup terberat di turnamen, Hartman menegaskan bahwa setiap grup di level Asia memang memiliki tingkat kesulitan tinggi. Menurut Hartman, setiap pertandingan di grup F akan membutuhkan pendekatan dan mentalitas berbeda. Pelatih asal Kanada tersebut juga menegaskan bahwa hasil drawing ini membuat Indonesia harus mengambil langkah besar dalam 6 bulan ke depan sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen. Hartman menambahkan bahwa proses pembangunan tim bukan hanya soal evaluasi pemain, tetapi juga perkembangan identitas permainan dan chemistry antar pemain. Lebih lanjut, Hartman menilai Piala Asia 2027 memiliki peran penting dalam roadmap jangka panjang Indonesia menuju Piala Dunia 2030. Piala Asia sangat penting dalam tujuan jangka panjang Indonesia karena kita harus mulai terbiasa bermain di luar Indonesia. Ini adalah langkah penting yang harus kita ambil, pungkasnya. John Hartman panggil Pascal Stroik ke Timnas Indonesia demi lolos perempat final Piala Asia 2027. Timnas Indonesia rontok di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain lini depan, pertahanan menjadi salah satu titik lemah skuad Garuda. Terbukti dalam 2 pertandingan, gawang Timnas Indonesia kawalan Martin Paes kemasukan 4 gol. Untuk menguatkan lini pertahanan, John Hartman bisa mendorong PSSI untuk menaturalisasi bek milik Leeds United, Pascal Stroik. Bek 190 cm ini sedang garang-garangnya bersama Leeds United. Semalam, ia mencetak assist atas gol tunggal Leeds United ketika bermain 1-1 dengan Manchester United di pekan ke-20 Liga Inggris 2025-2026. Sejatinya ada 2 tanda-tanda Pascal Stroik berpotensi membela Timnas Indonesia. Medio September 2024, petinggir Football Premier, Danny Van Laar, membocorkan Pascal Stroik sudah diizinkan membela Timnas Indonesia. Meski begitu, tak diketahui secara pasti siapa yang memberi izin di sini, entah orang tua atau keluarga besarnya. Kemudian pada April 2025, Pascal Stroik terpantau berada di tribun yang sama dengan pelatih Timnas Indonesia saat itu, Patrick Kluivert. John Hartman yang berasal dari Inggris diharapkan bisa menarik hati Pascal Stroik agar mau membela Timnas Indonesia. Saat ini Pascal Stroik bermain di Inggris yang notabene asal negara John Hartman. Jika bisa dinaturalisasi, Pascal Stroik akan tercatat sebagai pemain termahal yang pernah membela Timnas Indonesia. Saat ini harga pasaran Pascal Stroik mencapai 20 juta euro atau setara 391 miliar rupiah. Langkah ambisius kembali diambil PSSI untuk memperkuat daya saing Timnas Indonesia di kancah internasional. Menjelang perhelatan Piala Asia 2027 di Arab Saudi, pelatih John Hartman dikabarkan telah mengajukan 5 nama pemain keturunan baru untuk segera diproses naturalisasinya. Keputusan ini diambil guna merespons hasil undian fase grup yang menempatkan Timnas Indonesia di grup F bersama raksasa Asia, Jepang, dan Qatar, serta rival regional Thailand. Informasi mengenai tambahan amunisi ini pun dibocorkan oleh staf khusus Menteri Hukum Nur Korompot pada Rabu pagi WIB. Menurut Nur, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah memberikan lampu hijau untuk segera mempersiapkan segala administrasi yang dibutuhkan agar para pemain tersebut bisa bergabung tepat waktu. Masuknya 5 pemain diaspora ini merupakan permintaan langsung dari John Hartman. Pelatih asal Inggris tersebut sadar bahwa untuk lolos dari grup neraka, Timnas Indonesia membutuhkan peningkatan kualitas individu yang signifikan. Langkah ini pun mendapat dukungan penuh dari federasi demi target maksimal di awal tahun depan. Meski identitas resmi belum dirilis oleh PSSI, spekulasi di kalangan pecinta sepak bola tanah air mulai mengerucut pada beberapa nama besar yang berkarir di Eropa. Nama Luke Vickery menjadi salah satu yang paling santer disebut setelah sebelumnya mendapatkan konfirmasi ketertarikan dari badan tim nasional. Selain itu ada penyerang House Goal VVV Venlo, Dian Zandenbergen, dan bek sayap PEC Zwolle Tristan Guier yang juga diprediksi masuk dalam daftar tersebut.